kembali dengan saya Alvin Lim. Kita mencerna di sini di channel YouTube Quotient TV. Teman-teman, hari ini kami ingin memberikan informasi berupa edukasi ya. Jadi seperti yang masyarakat ketahui, LQ Indonesia Law Firm ini kita adalah sebuah law firm, sehingga kami menangani kasus-kasus hukum. Nah, kasus-kasus ini yang kami tangani adalah kasus real. Hari ini kami ingin memberikan informasi dan edukasi berupa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah ya. Jadi pencemaran nama baik dan fitnah secara garis besar di KUHP ada, itu di pasal 310 dan pasal 311 ya. Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 311 tentang fitnah di sini. Nah, berjalannya waktu dengan diciptakannya internet, nah ada undang-undang baru yaitu yang kita sebut lex specialis ya, itu adalah undang-undang ITE, undang-undang informasi transaksi elektronik di sini. Jadi dulu itu orang mencemarkan nama baik itu dari perkataan aja sama tulisan kertas nih, tulisan di kertas ya. Nah, sekarang tanpa kita ngomong, tanpa kertas, bisa ngetik, contoh di WA, antara WA atau di internet kita pasang di website di situ kan, itu masuknya nanti di lex specialis teman-teman ya. Apa maksudnya lex specialis? Yaitu di undang-undang ITE, karena itu bukan merupakan tulisan sebenarnya. Ya, kalau kita ketik di WA, kita cuma ngetik tek, kan kita nggak nulis sebenarnya. Ya. Tetapi itu adalah sebuah transaksi elektronik yang dimana ketika itu diterjemahkan melalui coding komputer jadilah tulisan ya. Nah, itulah makanya diaturlah dengan undang-undang baru yaitu lex specialis undang-undang ITE ya. Oke, hari ini kita kembali kedatangan tamu-tamu spesial. Saya akan memperkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada Bang Sadan Sitorus. Ini adalah kalau boleh dibilang macannya LQ nih ya. Jadi selain saya nih ada yang galak juga nih macan nih, hati-hati nih di sini ya. Kalau udah ngaum, samping saya ini gurunya. Kalau udah ngaum ya dunia persilatan juga bergetar ini. Nah, di depannya ada seorang narasumber yaitu Bapak saksi ya di dalam sebuah laporan polisi kasus pencemaran nama baik ya Pak ya. Boleh perkenalkan namanya dan dari mana asalnya Pak? Nama saya Hasurungan Nainggolan. Saya berasal, kalau tempat tinggal saya di Bekasi. Nah, tapi saya berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Sama kita. Sama ya, Horas ya. Horas. Oke, jadi beliau ini datang karena beliau diduga dalam laporan polisi itu sebagai saksi terlapor ya. Jadi sebagai saksi terlapor. Nah, di dalam sebagai saksi terlapor tentu saja beliau ingin bertanya, ingin menanyakan kepada kami ini sebagai advokat apa-apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah nih teman-teman ya. Jadi gini ya, sangat umum sekali sekarang tuh orang main asal lapor. Pencemaran nama baik, dicemarkan nama baiknya, difitnah, dicemarkan nama baiknya, situ ya. Saya jujur punya bicara ya, saya 10 tahun di Amerika. Bukannya saya mau nyombong atau bragging. Di Amerika tuh nggak ada bro undang-undang pencemaran nama baik. Ya, bahkan bro tahu nggak, ada presiden kita katain goblok itu presiden misal ya, itu nggak ada penghinaan terhadap presiden. Apalagi cuma tetangga doang, misalnya tetangga dia bilang, kampret lu atau jelek lu, bego lu atau apa gitu kan, nggak ada itu. Karena kenapa? Menurut mereka caci maki seperti itu, pencemaran nama baik itu nggak bisa seperti itu terus langsung dijerat ya. Ini sangat berbeda sama di Indonesia ya. Saya cuma kasih tahu dulu nih latar belakangnya. Kalau saya lihat bro, nggak ada kayak begituan. Kayaknya di luar negeri, negara-negara maju kagak ada deh seperti itu ya. Mungkin kalau terhadap kepala negara masih ada hukumnya
Ya, tapi kalau sesama orang saling melapor merasa dicemarkan, saya rasa ini persoalan ece-ece ya. Orang sering sebut ece-ece, dan pasal 310, pasal 311 pencemaran nama baik ini sering juga disebut dengan pasal karet. Pasal karet ya. Jadi teman-teman, nggak lama-lama kita tanya dulu kepada narasumber ya, apa sih sebenarnya dia dilaporin, karena apa Bapak dilaporkan ini, karena apa, tulisan apa, atau di mana dilaporinnya, oleh siapa, kenapa dilaporin seperti itu ya, secara singkat aja Pak. Ya, jadi pada April ya, tanggalnya itu persisnya mungkin tanggal 13 atau berapa ya, itu ada berita di Manado Zone ini adalah salah satu berita online aja. Manado Zone ya. Jadi tidak ada kayak korannya atau bagaimana, cuma online aja. Jadi ada berita di situ yang judulnya ya, skandal Yance Tanesha, suami dari Pendeta Len Matoke di PN Kota Mubagu mulai terkuak. Jadi Pak Yance di sini mungkin langsung merasa tersinggung. Nah, tanggal 23, kata-kata apa yang menurut dia itu ada skandalnya, itu kata skandal ya. Jadi sebenarnya itu hanya fakta aja sih yang terjadi di pengadilan, makanya muncul berita itu ya, ada fakta di pengadilan gitu. Jadi dia langsung bikin LP, laporan polisi. Kemana? Laporan polisi ke Polda Sulawesi Utara. Polda Sulut. Ya. Jadi tanggal 23 kemudian kita dapat panggilan. Dari dalam panggilan itu baru kita tahu bahwa yang terlapor itu adalah saudara Modi Doni Sumulang. Tapi ada kata DKK-nya. Tapi waktu dipanggil saya ikut sebagai saksi itu. Nah, setelah sebagai saksi kita waktu itu ada sekitar mungkin 23-26 pertanyaan itu. Tapi kita terpisah antara Pak Modi, Pak Doni dengan saya terpisah ditanyanya. Nah, jadi baru setelah itu tanggal itu sudah langsung ini ada SPDP ya. Ada SPDP, udah dipanggil, udah di BAP. Belum. Sudah, kita setelah ada SPDP atau itu kita dipanggil lagi. Ada dipanggil itu 2 kali pemanggilan. Saya selesai. Kalau teman saya yang justru yang terlapor itu dipanggil sekali udah datang, mau dipanggil yang kedua kan 2 kali nih setelah itu. Nah, tapi yang kedua ini dia tidak datang. Panggilan pertama tidak datang. Kemudian dia memang sakit. Dia kasih surat sakit, dikirim ke surat sakit. Nah, walaupun sudah dikirim surat sakit, memang dibikin lagi panggilan kedua. Panggil kedua, dia masih sakit, dalam keadaan sakit waktu itu. Dalam tempo beberapa ini dia langsung dipanggil paksa. Memang dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia di rumah sakit itu mungkin sekitar 10 hari, tapi dia sudah keluar dari rumah sakit, ada di mes. Nah, waktu di mes saya ada di sana juga. Sebenarnya dia sudah persiapan mau untuk operasi. Memang dia akhirnya muncul penyakitnya karena kasus ini ya. Terus terangnya karena kasus ini muncul penyakitnya, dia stres berat dan sebagainya. Nah, dia bilang begini, kalau saya dipaksakan ikut ke Manado, padahal kita tinggal di Kota Mubagu, perjalanan ke Manado itu 4-5 jam. Nah, kalau saya ikut ke Manado, tetapi kalau saya nanti ada apa-apa di jalan, ya siapa yang tanggung jawab gitu. Akhirnya diputuskan bawa ke rumah sakit Polres di sana.
Nah diperiksa di sana memang dia masih, dokternya juga bilang dia masih sakit, tetapi pada saat itu juga dia diperiksa. Nah kalau pengakuan teman saya tidak ada pertanyaan apakah kamu sehat atau bagaimana, tapi langsung diperiksa. Tapi adanya memang waktu ke rumah sakit itu saya dipaksakan harus ikut mendampingi dia waktu itu dari mes. Jadi kita naik mobil sendiri, dikawal juga di dalam sampai di sana. Tapi waktu pemeriksaan saya tidak ikut, saya di luar. Tapi setelah pemeriksaan saya dipanggil ke dalam, Nah disitulah HP kita disita. HP kita disita. Jadi ada nggak surat penyitaan dari pengadilan? Nggak ada, tapi tanda terima itu sebenarnya waktu saya udah. Tanda terima itu bukan penyitaan itu. Ya. Tapi memang dia perlihatkan ada surat instruksi dari atasan katanya. Tapi saya nggak baca, cuma dia bilang ini ada surat dari atasan. Kemudian dia ambil itu. Saya masih sempat bertanya, berdebat. Ini HP kan buat kita kan sangat penting, itu kan sudah sama dengan identitas kita. Tapi tetap harus diambil karena seolah-olah itu menunjukkan kalau kita tidak kasih nanti efeknya bisa lebih berat gitu. Jadi akhirnya kita kasih gitu. Sampai sekarang masih dipegang itu HP. Oke, makasih Pak atas kronologi singkatnya, cukup jelas. Nah, rekan Sadan, kalau saudara sebagai pengamat hukum pidana dan praktisi ini, bagaimana ya pandangan Anda terhadap kasus ini? Iya, yang pertama yang saya lihat adalah dari laporan polisi terlebih dahulu. Saya menganggap bahwa memang ada cacat formil. Ya. Bagaimana mungkin ada laporan polisi dengan terlapor Doni DKK? Artinya bisa saja kan pelakunya presiden toh, pelakunya anggota DPR bisa saja karena DKK dan kawan-kawan gitu loh. Jadi substansinya secara subjek juga tidak jelas. Artinya memang laporan polisi itu ya patut dipertanyakan juga kredibilitasnya gitu loh. Ya, dari situ kita bisa melihat. Yang kedua, jadi seharusnya menurut Bapak itu dispesifik lah siapa benar, itu. Jadi jangan ada selundupan ya, nanti tiba-tiba bisa diganti simsalabim dari si A jadi si B. Kalau begitu kan mengaret. Bisa saja Pak Doni kan berteman dengan istri Bapak. Bisa saja mengenal anak Bapak. Bisa saja menjadi terlapor. Jadi inilah sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Masih perlu juga kita introspeksi lah. Setidaknya ketika masyarakat membuat laporan polisi, mari arahkan dengan yang benar. Nah itu menjadi pertanyaan. Ya, ada laporan biasanya sebelum membuat laporan polisi, kita kan ada konselingnya. Ya, di konseling itulah yang harus dijelaskan apa syarat hak dan kewajibannya. Ya, apa kronologisnya. Siapa yang menjadi pelaku yang harus dilaporkan, begitu. Itu yang pertama, catatan pertama saya. Yang kedua, di negara demokrasi ini, ya, tentu setiap hak itu sudah ada di undang-undang. Ya. Saya sangat menyesalkan tindakan daripada Polda Sulawesi Utara dalam hal ini oknum penyidiknya. Ya. Dalam keadaan sakit, seseorang diperiksa, itu sudah melanggar hak asasi manusia. Betul. Dan itu merupakan pelanggaran HAM terberat. Betul. Jadi polisi sebagai penyidik itu tolonglah lebih belajar lagi undang-undang, ya, supaya Anda bisa menerapkan lagi hak dan kewenangan Anda sebagai penyidik atau sebagai penegak hukum. Ya, bagaimana mungkin orang yang sakit bisa memberikan keterangan? Yang ada orang yang sakit harus secara sehat dulu baru bisa diperiksa. Benar. Itu menjadi catatan kedua. Menjadi catatan ketiga yang terburuk adalah ketika ada hak penyitaan. Ini dasar hukumnya mana? Ini polisinya belajar dari mana? Nah, apa dasarnya? Gitu loh. Kalau bisa menyita seperti itu, ini saya kira
sudah tidak seperti penegakan hukum. Nah, dari akumulasi perkara ini saya bisa melihat bahwa memang bukan bicara tentang substansi hukum, tetapi bicara tentang kepentingan seseorang dalam laporan itu, Pak. Kok saya bisa melihat konflik kepentingan ya lebih. Apalagi kalau misalkan dalilnya merupakan pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini lagi Polda Sulut ini merupakan bagian daripada integralnya Kepolisian Republik Indonesia atau tidak? Ya, pernah baca nggak nota kesepahaman yang diperbarui di bulan Maret kemarin tahun 2022? Di situ ada tanda tangan Kapolri dengan Dewan Pers. Ada undang-undang pers juga. Dan itu masih berlaku. Di situ disebutkan apabila seseorang yang diberitakan tersebut merasa dia dicemarkan, maka ada hak jawab dan hak koreksi. Mekanismenya. Ini sudah dilakukan enggak? Itu produk pers. Maka berikanlah hak jawabmu, maka pers akan menjawab. Jadi sebenarnya tidak ada proses pemidanaan di sini. Ya kan? Ini kita hanya butuh bagaimana penyidik dari Polda Sulut lebih fair lah. Ayo kita menegakkan hukum, bukan bicara kepentingan, gitu loh. Jadi saya melihat ini hanya tendensius saja, Pak. Dugaan saya ini cuma hanya tendensius. Ada oknum-oknum yang di belakangnya sengaja untuk, ya saya nggak tahu muatannya muatan apa. Tapi yang saya lihat adalah ketika mereka memeriksa dengan cara-cara yang di luar dari ketentuan hukum, maka layak untuk dilaporkan ke Propam agar mereka dibina secara institusi. Betul. Begitu, Pak. Makasih Bang Sadan. Jadi seperti yang sempat saya bilang di video-video saya sebelumnya bahwa polisi ini ya institusinya tuh baik sebenarnya. Tetapi oknum-oknum inilah yang merusak nih. Ya. Mungkin kalau dibilang oknum jumlahnya sedikit ya bisa jadi ya, karena kita nggak ada satu manusia pun yang pernah menghitung berapa jumlah oknum Polri yang ada. Namun karena mereka sangat berperan, ya kan, satu kasus ini dampak daya hancurnya luar biasa. Benar. Kayak satu orang Ferdi Sambo aja itu daya hancurnya ini satu negara jadi dibikin pusing, ya kan? Padahal cuma satu orang yang dia bunuh juga sesama polisi loh, bukan masyarakat di luar polisi nih, ya kan? Tetapi disinilah kenapa ini menjadi sangat penting, karena polisi ini adalah institusi yang sangat berdekat dengan rakyat dan selalu side by side dengan masyarakat. Ini yang saya lihat. Ya, nah saya tadi agak concern dengan yang Pak Sadan bilang bahwa ya kan kasus ini jalan nih hanya karena adanya konflik kepentingan atau suruhan. Iya, dugaan kita begitu. Ya, jadi janganlah seperti itu. Polisi ini adalah pelayan masyarakat. Sekali dari penyidikan ke jadi penyelidikan ke sidik. Polisi ini adalah pelayan masyarakat. Benar. Bukan pembantu atau jongos dari orang-orang tertentu. Oknum tertentu. Iya. Ini yang kita sangat sayangkan. Benar sekali, Pak. Yang mereka harus tegakkan adalah equality before the law. Benar. Kesamaan hukum, kesetaraan hukum. Itu yang seharusnya ya. Dan tadi Bang Sadan sudah cukup cermat untuk melihat cacat formilnya mereka maupun material. Tapi satu hal lagi Bang, saya mau tambahkan tadi yang saya lihat. Abang tahu nggak bahwa yang disangkakan kepada mereka itu sebenarnya pasalnya juga ngawur. Iya. Pasal yang disangkakan itu cuma 2 pasal, yaitu 310 dan 311. Sedangkan saya perlu tegaskan, mediumnya adalah di internet. Nah. Ada di online kan, Bapak bilang di media online kan? Media online. Jadi 310, 311 ini dibuat sebelum adanya internet, Pak. Sehingga 310, 311 itu dulu gimana orang menghina? Melalui surat, melalui pamflet, melalui poster, melalui spanduk di situ ya kan, mural di situ. Nah, itulah tulisan-tulisan yang dilihat kasat mata. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya internet dan komputer, sekarang kita nggak nulis, tapi kita ngetik. Tapi ketikan kita ini menjadi tulisan setelah dienkripsi dengan program komputer, ya kan? Nah itu ya haruslah mengikuti undang-undang ITE.
Ya, jadi nggak bisa Bapak ini dikenakan ya kalau bersalah sekalipun Mbak dengan 310-311. Kalau menurut saya salah, mediumnya salah. Harusnya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 gitu kan, mentransmisikan. Karena itu adalah apa yang di online itu ditransmisikan, disebarkan, bukan tulisan itu. Iya. Ya kan? Nah ini satu yang saya soroti. Nah kenapa ya analisa saya kenapa sih penyidik nggak masukin tuh? Kalau menurut saya bukan karena dia nggak tahu bro, karena dia tahu sudah ada SKB 3 Menteri. Iya. Di mana di SKB 3 Menteri termasuk Kapolri juga tanda tangan di situ. Iya. Huruf L yang menyatakan bahwa apabila berkaitan dengan produk jurnalistik Tidak boleh dipidana itu. bukan tidak boleh dipidana, tapi ranah penyelesaiannya Ya, Dewan Pers. Undang-Undang Pers mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimana ranahnya adalah hak jawab. Nah, apabila hak jawab itu dia minta dan tidak diberikan, barulah ada pidananya. Itu. Ya ini yang seharusnya terjadi. Jadi bukan yang ada pidananya, tetapi harus hak jawab dulu mekanismenya di Undang-Undang Pers. Jadi begini Bang Alvin. Jadi sebenarnya disitulah tingkat kecermatan oknum penyidik itu. Jadi sebenarnya ketika ada laporan polisi dari masyarakat, secara tidak langsung memang asas 2 tak bersalah. Tapi sebagai penegak hukum dia adalah sebagai user sebenarnya tidak langsungnya, artinya sebagai yang menegakkan hukum itu sendiri, pemakai undang-undang itu sendiri. Rujukannya adalah undang-undang, sama seperti saya, seorang advokat merujuk kepada undang-undang. Nah, ketika misalkan laporan polisi itu, maka seperti kita ketahui ada ruang konsul, ya, ruang konsul. Nah, disitulah dicermati, apakah kemudian laporan ini bisa diterima atau tidak. Karena kenapa? Seharusnya di ruang konsul itu penyidik sudah harus mengetahui bahwa ketika ada produknya undang-undang, harus produknya terkait dengan pemberitaan ini yang menjadi dalilnya adalah berita-berita, ya harus konfrontir. Nah, saya yang khawatirnya begini, Pak. Saya nggak tahu, saya tidak menjustifikasi apakah Manado Zone itu punya legalitas atau tidak. Makanya saya bilang sejak awal adalah ketika ada pemberitaan yang menjadi dalil dari sebuah laporan, maka yang pertama adalah polisi menyuruh ya buat dulu hak jawab atau hak koreksi terhadap media itu. Nah, setahu saya juga pimpinan dulu di media, Pak. Iya. Artinya saya juga dulu jabatan terakhir saya ada koordinator liputan. Nah, jadi saya paham betul itu secara mekanismenya itu. Mantap. Nah, ketika ada laporan polisi, nah polisi harus bertanya dulu. Ada nggak Bu? Ada nggak Pak hak jawab? Bapak sudah buat hak jawab nggak? Ada nggak hak koreksinya? Udah dibuat nggak hak koreksinya? Nah, seandainya itu sudah dilakukan dan dia tidak jawab, nah sebenarnya yang terlapor itu bukan si narasumber, tetapi medianya. Karena media berhak untuk membuat hak jawab itu di medianya. Betul. Tidak dibuat hak jawabnya, maka dilaporkan ke Dewan Pers. Betul. Nah, Dewan Pers lah yang mengadili media ini. Betul. Nah, yang terjadi tidak ada proses A, proses B, proses C, laporan itu diterima. Betul. Nah, disinilah yang menjadi kesedihannya masyarakat itu. Tidak semua Pak yang mengerti tentang hukum. Benar. Tapi banyak masyarakat menjadi yang dirugikan oleh penyidik-penyidik yang dirugikan oleh tentang hukum. Ada laporan polisi, tapi laporan polisi itu tidak sesuai dengan standarnya hukum kita. Iya. Kita ini menjunjung tinggi apa yang dikatakan oleh presiden kita, Pak Jokowi. Betul. Hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. Betul. Ketika hukum itu sendiri tidak dilakukan oleh orang yang mengerti hukum, wah, betapa mirisnya kita. Maka tidak menutup kemungkinan juga akan ada korban-korban selanjutnya dari penegakan hukum ini. Kita janganlah sebagai polisi
Ya, oknum-oknum ini, oknum-oknum polisi ini janganlah berbuat di luar dari ketentuan undang-undang. Ya. Ya. Tujuan kita sama. Bagaimana menegakkan hukum di negara ini? Karena equality before law tadi dibilang oleh Pak Alvin, semua sama di mata hukum. Ya kalau orang bersalah memang dihukum. Jadi saya sedikit membatasi Pak, seperti yang Bapak bilang tadi terkait dengan 310, 311 ya, terkait dengan berita yang ada. Saya membatasi adalah laporan ini produk pers, maka tidak harus diterima. Sehingga layak. Ketika tidak itu menjadi cacat, ya. Dan saya herannya sekarang Pak, cepat sekali seperti Bapak bilang tadi, dari proses penyelidikan ke sidik. Ya kan? Urgensinya apa? Dasarnya apa? Pertimbangannya apa? Sedangkan secara hukum dia sudah melanggar. Lah ceritanya untuk jadi naik ke sidik itu apa? Itu dia. Ya kan? Bapak ini tidak mengerti hukum. Iya. Wah, bisa menjadi korban-korban penyelundupan hukum dong. Iya. Nah ini harus kita perbarui. Tapi Pak, terkadang kalau kita kritis tentang hukum, kita dianggap sebagai musuh. Padahal kita belajar di dunia hukum itu bagaimana hukum yang sesungguhnya. Iya. Ketika kita terapkan, ada kriminalisasi, dibilang advokat yang beginilah. Nah itulah yang terjadi mirisnya negara ini. Iya. Ya kan? Jadi ya memang kalau memang benar-benar ada pemulihan atau benar-benar ada orang-orang yang mengerti hukum dari penegak hukum itu kan ada 4 Pak di negara Republik tercinta ini. Iya. Ya. Ada Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan terakhir pengacara. Sama. Rujukan kita undang-undang. Ayo dong kita terapkan undang-undang ini sehingga tidak ada korban-korban daripada penegakan hukum. Nah, sama dalam laporan polisi ini juga, ya tolong dong, ini menjadi refleksi lah, kalau saya bilang refleksi Pak, supaya polisi lebih menyadari. Dan jangan Pak diteruskan, malu kita Pak polisi, sangat malu kita kalau ini diteruskan. Karena kenapa? Undang-undang sudah dilanggar Pak. Iya. Jelas itu Pak. Ada, coba saya cari dulu Pak ya, kebetulan saya udah senang yang namanya membaca ini, ada referensi saya Pak. Jadi sebenarnya sebagai penegak hukum ya berilah pemahaman hukum terhadap masyarakat agar tidak menjadi salah penempatan hukum itu terhadap masyarakat ini. Itu yang kita inginkan. Sebenarnya di Indonesia ini tidak semua orang mengerti hukum, tapi ya marilah orang-orang hukum termasuk dalam hal ini penegak hukum, ya kepolisian bisa memberikan pemahaman yang sangat berarti kepada masyarakat ini. Ya termasuk dalam laporan-laporan polisi ini. Jadi Bapak dari sekarang ya bisa buatkan surat kepada Presiden, ya bahwa memang ada pelanggaran HAM yang terjadi di sini, hak asasi manusia, ya kan? Seperti yang dibilang tadi awal, ada orang sakit dipaksakan untuk diperiksa. Bapak juga diperiksa, tapi Bapak tidak tahu. Kan begitu. Nah, begitu dia, Pak Alvin. Ya. Oke. Nah, bagus sekali sebenarnya yang tadi Pak Sadan informasikan. Ya, saya cuma mau menambahin satu hal pentingnya. Jadi dalam Undang-Undang ITE itu, kalau saya lihat, ya, kok lebih banyak manfaatnya ataukah mudaratnya? Jadi kalau saya melihat ini kayak nggak ada benefitnya sama sekali ya. Maksudnya kalau kalau dibalik ya, misalnya saya sebagai rakyat biasa mau laporin pejabat yang menghina saya, ya kan, itu belum tentu laporannya itu bisa jalan bro. Iya. Ya kita mau lapor sampai mulut berbusa juga nggak jalan-jalan laporannya, ya. Tapi contoh kayak saya kemarin itu dilaporin oleh AKBP Pujiarto, baru seminggu saya belum dipanggil langsung naik sidik dulu, SPDP dulu, ya kan. Jadi disinilah kita melihat bagaimana hukum dalam pengenaan terutama pencemaran nama baik dan ITE ini, ya kan. Polri ini sangat sewenang-wenang di sini, ya.
sorry ya, saya bukannya suka mengkritik, tidak. Yang kami bawa ini adalah real case. Ya toh, Bapak benar-benar ada kasus kan dilaporin kan di situ kan. Bahkan sampai Sulawesi Utara di situ. Coba bayangin ya, pajak-pajak kita, APBN yang digunakan di Polri ini ya kan, berapa banyak yang dihabisin untuk apa? Penanganan kasus ITE, pencemaran nama baik. Kan lucu seperti itu. Apalagi yang minggu lalu bro, ada ratusan jaksa, ribuan laporan polisi kan, laporin saya dari seluruh Indonesia kan. Lucu juga itu. Lucu ya, gitu kan. Jadi polisi itu nanti cuma ngerjain apa? Laporan jaksa doang. Jadi jaksa ini kayak yang mulia harus dilayanin di situ. Ya, sedangkan saya sebagai seorang penegak hukum juga, advokat, ya kan, seolah-olah nih harus ditarget. Ini sesuatu yang kalau menurut saya ya, sorry ya, sangat miris di negara ini. Ya, di saat dimana Presiden Jokowi bilang berikan kebebasan berpendapat kepada orang, kita sebagai lawyer berpendapat aja, kenapa? Jangankan Bapak, saya aja sebagai lawyer aja mau dikerjain Pak. Ini loh hebatnya negara kita. Padahal apa? Contoh kalau di dalam undang-undang pers itu kan ada MOU antara polisi sama Dewan Pers, itu ada MOU-nya. Kalau dalam undang-undang ITE ada SKB 3 Menteri, di mana Polri beserta Kemenkominfo dan Jaksa Agung itu tanda tangan. Jadi saya sangat menyayangkan ya adanya sebuah undang-undang yang digunakan itu sebenarnya lebih untuk hal-hal yang bersifat negatif. Ya, yang kasar ngomong disalahgunakan lah di situ ya. Karena selama ini saya udah ada beberapa yang saya laporin ITE ya. Ada yang sampai 7 tahun yang lalu dipanggil aja kagak. Nggak berproses. Saya udah lapor ada 7 tahun yang lalu. Bapak dilapor berproses. Copot banget. Itu kan hebat sekali kan negara ini kan. Ya kan. Jadi kalau kita ngoceh nanti terlalu keras, tersinggung. Sedangkan masyarakat mau nggak mau harus menerima. Jadi disinilah ya kami berbicara keras. Kami ingin Polri ini untuk menjadi lebih baik. Bukan demi diri saya, bukan demi Pak Sadan. Ya, bukan demi Bapak seorang doang, tapi demi masyarakat secara keseluruhan. Demi kecintaan kita untuk Indonesia. Ya, kalau Polri ini benar-benar bisa istilahnya apa ya, benar-benar equality before the law, hukum tajam ke atas juga di situ ya kan. Wah, saya angkat jempol itu. Saya angkat jempol. Berarti ya kan berhasillah para anggota-anggota Polri. Tapi kalau anggota Polri cuma dipergunakan untuk membungkam orang yang beda pendapat, ya, untuk mengerjain saingan bisnis, buat merampas misalnya aset-aset milik masyarakat. Nah, lalu pertanyaan saya adalah apa bedanya Polri dengan penjahat kalau kayak begitu? Ya kan sama aja mereka jadi kaki tangannya dong. Nah, inilah kami berharap ya oknum Polri ini agar disingkirkan. Jadi kalau penyidik-penyidik seperti ini yang seperti yang dilakukan terhadap Bapak, nggak ada surat sita tapi main asal ngambil handphone orang, itu 11-12 sama nyolong itu. Ya, itu mencuri. 11-12 sama ngelapin itu Pak. Cuma bedanya ada surat doang. Lah surat kalau saya ambil handphone Bapak, terus saya kasih surat doang, nggak bisa. Ada prosedurnya, itu tetapan penyitaan dari pengadilan. Jadi disinilah saya sangat sayangkan oknum-oknum itu masih ada ya. Masih ada ya, walaupun saya lihat ada perbaikan lah. Jadi saya berharap Pak Kapolri ya, di sini juga Pak Kadif Propam apabila mendengar ya, ini kasus-kasus kayak begini, ecek-ecek kayak begini lebih baik nggak usah diurus. Ya, dibikinlah sebuah perkap lagi yang baru di situ kan,
Karena apa? Nggak ada manfaatnya ini. Nggak ada manfaatnya. Karena yang bisa melaporkan dan diproses itu antara orang berduit atau penguasa, ya, yang bisa membantu agar ini diproses. Kalau orang biasa mau lapor nggak akan diproses di situ. Jadi untuk apa diadakan hal yang seperti itu? Lebih baik kalau menurut saya polisi itu fokus ke hal-hal yang penting. Ya, yaitu apa? Itu tuh. Kejahatan yang merugikan seluruh masyarakat, investasi bodong. Benar. Ya kan kemarin Indosuria kan katanya 106 triliun 23.000 orang. Nah, selain Indosuria masih banyak Pak Kapolri ya yang belum selesai. Mahkota belum selesai tuh. Ya Raja Sabtoari sebagai terlapor belum dijadikan tersangka tuh di situ dan terlapor lain. Mina Padi belum beres ya. Wana Harta belum beres di sana. Narada, Koperasi Sejahtera Bersama KSPSB itu nggak kalah juga dengan Indosuria. Jumlah korbannya malah lebih banyak. Kalau di Indosuria 23.000, yang saya dengar KSPSB itu ratusan ribu loh. Korbannya 200-an ribu orang. Coba itu sama sekali ya sampai sekarang ini bisa dibilang mandek. Belum robot trading net 89 ya. ATG nggak jalan. Infonya net 89 dan ATG itu dibackingin oleh seorang pejabat informasinya. Coba telusuri dong. Kalau ada informasi dari masyarakat, jangan yang memberikan informasi ditembak ITE. Justru informasi ini diklarifikasi karena saya udah beritahukan ke penyidik nggak bergerak Pak. Ngerti kan informasinya? Di belakangnya ada Bamsud di situ ya. Jadi PT Net 89 itu ada PT namanya SMI. PT SMI bikin PT baru waktu itu CAD. Nah, habis itu dibalik nama ya. Yang dimana aktornya ini adalah orang-orangnya Bamsud di situ. Nah, ini coba tolong ditelusuri bener atau enggak nih informasinya. Karena apa? Itulah tugas polisi sebagai penyidik. Masa saya kasih informasi dari pengacara ke kepolisian malah kita yang dibidik. Disinilah lucunya ya bro, dimana seharusnya antara polisi, jaksa, hakim sama pengacara itu kan ada sebuah ikatan ya kan, saling membantu agar sistem peradilan ini berjalan. Yang ada kagak ini sistem peradilan yang saya lihat sekarang ini adalah korup ya, masing-masing sama-sama arogan, anti kritik. Hal inilah yang menyebabkan ya itulah yang terjadi di penangkapan MA belum lama ini ya kan. Bahkan lawyernya pun minta maaf karena sama di saya sebagai lawyer pun di dunia pengacara juga banyak oknum sebenarnya. Jadi Polda sarang mafia, kalau Desmond ngomong MA sarang mafia, itu kan baru ngomong dia Desmond MA sarang mafia, kata dia. Alvin Lim bilang Polda sarang mafia, Kejaksaan Agung sarang mafia, dan yang terakhir sebenarnya ya di dunia pengacara pun juga sarang mafia, karena mafia itu tidak bekerja sendiri Pak. Setuju nggak Bang Sadar? Nah, setuju. Ya, jadi kita ini kerjanya nih berempat ini. Jadi kalau MA-nya udah nggak benar, nggak mungkin jaksanya itu benar. Karena ini adalah sebuah kesatuan hukum, sebuah kesatuan sistem. Ya, sehingga ya kan apalagi pejabat seharusnya itu tidak anti kritik. Itu yang saya sangat sayangkan. Namun ya karena kita bukan pejabat, ya toh, kita hanya bisa sampaikan di podcast supaya masyarakat dan netizen cerdas. Kira-kira ada closing statement Pak Sadar? Jadi sebelum closing statement saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Ya, katakan saja sebenarnya yang apa yang di media tersebut benar. Terus polisi mau bisa buat apa? Seandainya ya, catatan dari besar seandainya. Apa yang dituliskan di dalam media tersebut benar, penyidik bisa berbuat apa? Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sebagai usul, memang kalau memang terjadi
ada pelanggaran HAM dan sebagainya, Bapak bisa buat laporan propam, ya, suratin ke presiden, suratin ke Menko Polhukam, ya, Kompolnas. Nah, biar kita lihat institusi lembaga negara yang dibentuk untuk sebagai penegakan hukum ini mereka bisa berbuat apa. Nah, jadi sebenarnya begini, closing statement saya. Polisi, ya, dalam hal ini penyidik Polda Sulut, ya, saya melalui podcastnya Pak Alvin mengundanglah untuk kita secara bersama-sama. Saya juga perlu belajar dari pemahaman penyidik Polda Sulut terkait dengan nota kesepahaman dan undang-undang pers itu. Saya mau lihat apakah pemahaman saya yang salah, sehingga saya harus perlu belajar lagi, sehingga kita benar-benar bisa memproduksi penegakan atau hukum-hukum yang benar sangat memberikan rasa nyaman lah kepada masyarakat. Sebagai penyidik kepolisian di Polda Sulut, mari lebih harmonis lagi, ya, karena memang tugas kita adalah menegakkan hukum, bukan menegakkan kepentingan orang-orang tertentu. Ya, mungkin saya sebagai pengacara cuma hanya bisa bilang begini, sekalipun mata saya ditutup oleh ketidakadilan dan mulut saya dibungkam oleh ketidakadilan, ya, ketika saya masih bernapas, maka keadilan harus kita tegakkan. Begitu Pak Alvin. Amin. Itu semua karena saya cinta negara ini, Pak Alvin. Oh iya dong, kita juga cinta. Oh iya, karena saya cinta. Jujur, sebagai anak yang dilahirkan di rahim bumi pertiwi Indonesia ini, saya ingin sekali dengan ilmu yang saya miliki, saya membangun negara ini dengan hukum yang saya pelajari, yaitu ilmu hukum. Ya, sama juga kita cinta Indonesia. Cinta Indonesia juga atau Pak? Pasti, itu pasti. Harapan Bapak apa Pak? Ya, harapan kita supaya tadi pertama hukum itu tajam kemana-mana, ya, ditegakkan untuk semua orang, tidak pandang bulu. Betul. Ya, itu tidak pandang bulu. Dan juga jangan orang yang tidak mengerti hukum malah ditakut-takuti. Itu yang paling sering. Kita orang tidak ada hukum, kita ditakut-takuti. Ya. Itu aja. Saya juga, sampai keluarga saya orang yang tidak tahu hukum, istri saya sampai waktu dia tahu saya begini bergetar hatinya, menangis, dia kemana-mana merasa malu dan sebagainya. Padahal kan saya belum apa-apa sebenarnya kan. Yeah. Tapi dengan ini itu sudah mempengaruhi bagaimana keluarga saya, ketakutannya, merasa tercemar dan sebagainya itu. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di masyarakat bawah ini, di masyarakat orang yang tidak mengerti hukum. Itu suatu hal yang aib kalau kita memang padahal ini kan perlu pembuktian. Jadi tolong ini kasus ini supaya benar-benar ditegakkan secara sesuai dengan porsinya. Ya, kita berharaplah zaman polisi setelah Sambo akan lebih baik. Itu harapan kan harus ada di situ. Ya, karena apa? Karena tadi yang dibilang kita sama-sama cinta Indonesia. Oke? Ya, terima kasih. Salam.